selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Shalom, balik lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu tema, yaitu dari hati yang tertutup menjadi hati yang percaya. Diambil dari 2 Raja-Raja 19, ayat 14 sampai dengan 19. Hari ini kita sama-sama mau belajar tentang sebuah perjalanan yang mungkin pernah dialami oleh kita semua, yaitu perjalanan dari hati yang tertutup menjadi hati yang percaya. Ada kalanya hidup membuat kita perlahan menutup hati, bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan, bukan juga karena kita meninggalkan iman, tapi karena terlalu banyak kekecewaan yang kita alami. Kita pernah berdoa, tapi jawabannya nggak seperti yang kita harapkan. Atau kita pernah berharap, tetapi keadaan malah justru berjalan sebaliknya. Kita pernah percaya pada seseorang, tapi akhirnya disakiti. Dan tanpa sadar, hati kita mulai berkata, aku udah nggak ingin berharap terlalu banyak lagi. Dan kita tetap tersenyum, kita tetap beribadah, kita tetap menjalani rutinitas rohani, namun jauh di dalam hati kita ada bagian yang mulai tertutup. Hari ini kita belajar sama-sama dari Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 19, bangsa Yehuda pada saat itu sedang menghadapi ancaman besar. Ancaman dari kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Asyur pada waktu itu adalah kerajaan yang sangat kuat. Mereka telah menaklukkan banyak bangsa dan membuat beberapa kerajaan itu gemetar ketakutan. Suatu hari, Raja Hizkia menerima sebuah surat. Isi surat itu bukan sekedar ancaman biasa, tapi surat itu berisi penghinaan terhadap Tuhan dan tekanan yang sangat besar bagi bangsa Yehuda. Bayangkan ketika kita berada di posisi Hizkia, mungkin kita akan panik, mungkin kita akan sibuk mencari jalan keluar, mungkin kita juga merasa semua harapan yang sudah kita bangun ini hilang. Tapi Alkitab mencatat respon yang sangat berbeda pada saat itu. Di ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kalimat ini sebenarnya sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Hizkia tidak menyimpan ketakutannya sendiri, ia juga tidak pura-pura kuat, ia tidak menutupi kegelisahannya, ia malah membawa semuanya itu kepada Tuhan. Menariknya, Alkitab mengatakan bahwa ia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan tentu sebenarnya udah tahu isi suratnya, namun tindakan Hizkia menunjukkan sebuah sikap hatinya. Seolah-olah ia sedang berkata, Tuhan, ini masalahku. Aku nggak sanggup menanggungnya sendiri, aku menyerahkannya kepadamu. Bukankah kita juga sering melakukannya, namun secara kebalikan.
Kita membentangkan masalah kita di depan kita, di hadapan pikiran kita membentangkan di hadapan rasa takut kita membentangkan masalah di hadapan media sosial, teman-teman, bahkan kekhawatiran kita sendiri. Tapi kita lupa untuk membentangkan masalah kita di hadapan Tuhan. Akibatnya hati kita semakin tertutup, semakin banyak kekhawatiran, semakin banyak ketakutan, dan semakin sedikit rasa kepercayaannya. Hizkia menunjukkan kepada kita bahwa hati yang percaya dimulai ketika kita membawa beban kita kepada Tuhan. Setelah itu Hizkia mulai berdoa, dan yang menarik, sebelum meminta pertolongan, Hizkia terlebih dahulu mengingat siapa Tuhan yang ia sembah. Ia berkata, "Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Di tengah ancaman yang sangat besar, Hizkia tidak hanya berfokus pada besarnya musuh, tapi ia berfokus pada kebesaran Tuhan. Inilah perubahan yang terjadi ketika hatinya mulai berubah, hatinya mulai percaya. Hati yang tertutup selalu fokus pada masalah, hati yang percaya mulai melihat Tuhan lebih besar daripada masalah. Bukan berarti masalahnya itu hilang, bukan berarti juga masalahnya jadi lebih kecil, tapi perspektif kita yang mulai berubah. Kita mulai sadar bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin hari ini kita punya surat ancaman dalam hidup kita berupa masalah kesehatan, berupa tekanan pekerjaan, pergumulan ekonomi kita, atau juga berhubungan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, masa depan yang rasanya itu seperti tidak pasti, dan mungkin karena semua itu hati kita mulai tertutup. Sulit berharap, sulit percaya, sulit berdoa secara sungguh-sungguh. Namun melalui kisah Hizkia, Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu terluka untuk dipulihkan, dan tidak ada ketakutan yang terlalu besar untuk dibawa kepada Tuhan. Langkah pertama bukanlah menemukan semua jawaban dari masalah yang kita punya. Langkah pertama adalah datang kepada Tuhan, membentangkan semua yang kita rasakan di hadapannya, menceritakan semuanya dengan jujur, mengakui kelemahan jika memang kita lemah, karena iman yang sejati bukanlah berpura-pura kuat. Iman yang sejati tetap datang kepada Tuhan saat kita merasa paling lemah. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita, bagian hati yang selama ini tertutup karena kecewa, bagian hati yang selama ini tertutup karena kegagalan, bagian hati yang selama ini tertutup dan takut untuk berharap lagi. Dan Tuhan berkata, "Percayalah kepadaku sekali lagi." Seperti Hizkia yang membawa surat ancamannya ke hadapan Tuhan, mari kita membawa seluruh pergumulan kita ke hadapan Tuhan, karena pada saat hati kita tertutup, kita terbuka kepada Tuhan, disitulah iman kita tumbuh. Disitulah pengharapan dipulihkan, dan disitulah kita belajar bahwa Tuhan tetap setia bahkan ketika keadaan belum berubah. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa datang kepada Tuhan seperti Hizkia, membentangkan seluruh pergumulannya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan kita dari hati yang terluka dan akan menguatkan kita dari hati yang lemah. Dan kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Biarlah hati yang tertutup diubah menjadi hati yang penuh iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau